Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, wabil khusus Ibu Sumarno beserta putra wayah dan keluarga besar yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Bu Marno ini dalam rangka 7 hari wafatnya Pak Marno, yang tidak lain dalam kesempatan yang sangat berharga ini kita bersama-sama mendoakan semoga almarhum Bapak Sumarno diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal baiknya, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan nanti pada saatnya mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga, amin ya rabbal alamin. Kita juga mendoakan semoga Bu Marno beserta putra wayah pinaringan sabar, tabah, kuat untuk melanjutkan kehidupan secara normal kembali ya. Jadi insya Allah besok pagi sudah tidak ada pengajian lagi di sini. Mudah-mudahan sudah tidak ada masalah ya, kehidupan kembali normal ya. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada hari pertama dulu saya menyampaikan bahwa orang yang sakit ya, itu akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakit seseorang itu akan membawa kepada diampunkannya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian waktu itu saya sampaikan, insya Allah Pak Marno itu dosanya sudah diampunkan Allah, karena Pak Marno itu cukup lama sakit ya. Dengan sakit yang lama itu mudah-mudahan Allah sudah mengampunkan dosa-dosanya. Lalu pada hari kemarin saya sampaikan bahwa orang itu ketika diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan kondisinya kepada keadaan semula. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Dan makanya orang yang sudah diberi usia tua itu karena kondisinya kembali kepada semula itu, lalu meskipun toh banyak hal berkurang, tapi satu hal yang ada pada orang yang diberi usia panjang itu adalah peningkatan keberagamaannya. Jadi orang yang diberi usia panjang itu ya, di antara keuntungannya itu karena sadar akan sudah dekat dengan waktunya sampai itu, lalu secara wajar kemudian kalau orang itu sudah diberi usia panjang lalu kemudian mengalami perbaikan dalam kehidupan keagamaannya. Tobatlah gampangan ini. Jadi ini kok wis tambah tua ora tobat-tobat kuwi pancen ya kemarin kita sebut salah kedaden gitu. Nah, malam ini saya ingin sampaikan bahwa meskipun toh tadi ya orang sakit itu bisa membawa diampunkannya dosa,
orang yang diberi usia panjang itu insya Allah lalu diberi sadar untuk tobat sehingga ketika wafat itu ya siap begitu ya, lebih siap ketimbang kalau yang wafat muda biasanya ya. Tapi nuwun sewu untuk diberi ampunan kuwi ora usah kudu nunggu tuwa. Ya. Jadi kok ora usah nunggu lara maksud saya, tidak harus nunggu sakit maksud saya. Ya. Jadi kepengin diampuni Gusti Allah kok dadak nunggu lara ya ora usah. Karena apa? Tanpa harus sakit pun kita juga bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk bisa taubat, untuk bisa sadar, untuk kembali kepada jalan Allah, ora usah kudu nunggu tua. Meskipun memang kalau tua itu pada umumnya kemungkinan untuk tobatnya lebih besar. Tapi sekali lagi, untuk bisa tobat tidak usah nunggu harus tua. Ya. Jadi yang mudah sekalipun kalau kita itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan mengampunkan. Makanya yang penting ya baca banyak istighfar itu. Jadi istighfar tidak harus nunggu tua. Ya. Nabi kita Muhammad SAW itu masya Allah ya diceritakan dalam banyak hadis. Beliau itu orang yang tidak punya dosa, tapi istighfarnya saben hari terus-terusan. Diriwayatkan ada yang 70 kali, bahkan yang ada yang sampai 100 kali. Ya. Nah memang penyebutan 70, 100 kali dalam bahasa Arab itu seringkali tidak harus eksplisit lalu ping 70, ping 100 dihitung itu tidak begitu. Tapi intinya berkali-kali banyak. Ya. Banyak sekali, ya. Banyak sekali beristighfar. Ya. Jadi sekali lagi untuk bisa diampunkan Allah tidak harus nunggu sakit. Ya meskipun sekali lagi orang sakit itu bisa menjadi wasilah, menjadi media Allah mengampunkan dosanya. Tapi sekali lagi untuk diampunkan dosa tidak harus sakit. Ya. Lalu ya, untuk bisa tobat, untuk baik kembali ke jalan Allah itu tidak harus juga nunggu tua. Yang muda pun juga sudah sejak awal bisa tetap berada di jalan Allah itu bisa. Di dalam track yang benar itu bisa. Makanya ada satu hadis yang dulu pernah kita bahas di masjid itu ya, ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah besok di hari akhirat itu. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang ketika tumbuh dan berkembang itu di dalam beribadah kepada Allah. Jadi isih enom wae wes jelas, tracknya jelas ya, dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hidupnya. Ya. Jadi karena itu Nabi kita sendiri juga sudah mengingatkan itu. Makanya kita itu disuruh menjaga saat muda kita sebelum datang masa tua, dan juga menjaga saat kita sehat sebelum kita sakit itu. Ya. Bahkan tidak hanya 2 itu, ya. Lengkapnya ada 5 itu hal yang diminta untuk dijaga Nabi. Ya. Bapak-bapak kalau penggemar Rhoma Irama ya, itu mungkin ingat itu ya lagu Rhoma Irama yang judulnya apa itu Pak ya? Jaga yang 5 ya, kata jaga yang 5. Dan itu sebenarnya merupakan terjemahan dari hadis Nabi. Ya. Jadi Nabi pernah menyatakan irtanib khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqrika, lalu wa syughlika qabla apa? Lupa saya.
Lalu kemudian yang berikutnya wasihataka qabla sakhamika, dan yang terakhir itu wahayataka qabla mautika. Jadi kita diminta untuk menjaga yang 5, yaitu masa muda kita sebelum datang masa tua. Yang kedua adalah kaya kita sebelum kefakiran kita. Yang ketiga adalah masa sempat kita sebelum datang masa sempit kita. Yang keempat, masa sehat kita sebelum sakit kita. Dan yang terakhir, masa hidup kita sebelum mati kita. Nah, itu yang kemudian dinyanyikan oleh Rama dengan lagu Jaga yang 5 itu, ya. Pesan Nabi kepada semua umatnya, ya. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Pertama, jaga apa tadi? Muda sebelum tuamu. Kedua, jaga kaya sebelum miskinmu. Lalu Pak, ketiga, jaga sempat sebelum sempitmu. Dan jaga sehat sebelum sakit, dan jaga hidup sebelum mati. Nah, ini pesan yang luar biasa ini Nabi kita Muhammad SAW ini kepada kita, ya. Meskipun sekali lagi kemarin sudah kita bicarakan, diberi usia panjang itu ada manfaatnya, ada barokahnya, yaitu diberi kemungkinan untuk berkembang keberagamaannya tadi itu. Tapi sekali lagi tidak harus menunggu tua untuk bisa beragama dengan baik itu. Bahkan dalam kenyataannya, meskipun toh syarat keberagamaan itu orang yang usianya tua itu lebih kuat, tapi terbatas segala halnya itu, ya, terbatas. Untuk beraktivitas beribadah dengan sebagaimana anak muda yang memang taat itu ya berat, ya, berat. Oleh karena itu, ya dimanfaatkan itu masa ketika muda itu untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Bahkan untuk ibadah-ibadah tertentu itu malah mensyaratkan memang itu kondisi muda, fisik yang kuat, ya. Seperti ibadah haji itu idealnya masih muda, ya. Kalau sudah tua berat sekali itu, ya. Tapi kalau memang kok Allah memberikan kesempatannya sudah tua, ya tidak masalah, disyukuri juga, ya. Tapi sekali lagi idealnya waktu muda, ya. Lalu kita diminta untuk menjaga kaya kita sebelum miskin. Nuwun sewu, yang namanya hidup itu tidak selamanya kemudian lalu selalu ada, ya. Bisa jadi suatu ketika kemudian menjadi tidak ada. Bisa juga memang sebaliknya, dari tidak ada menjadi ada. Tapi ketika masih ada itu juga harus dijaga betul, ya. Jangan sampai kemudian lalu tidak menjaga itu, lalu kemudian ketika lalu tiba kondisi kepepet tadi itu menjadi serba bermasalah, ya. Lalu waktu sempat, ya, sebelum masa sempit, ini Masya Allah, ya, itu juga perlu dijaga, ya. Banyak sekali orang yang kemudian punya kesempatan yang terlewatkan begitu saja, sehingga kemudian yang terjadi di kemudian hari adalah penyesalan, ya. Nah, lalu yang keempat dan kelima yang saya kira sudah kita bicarakan kemarin, yaitu kesehatan sebelum datang sakit dan kehidupan sebelum datang kematian, ya. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, kondisi sehat kita yang oleh Allah masih diberikan kepada kita semua, ya. Ini untuk betul-betul
beribadah dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan di akhirat kelak kita itu. Ya. Kalau sudah wafat seperti Pak Marno itu, ya sudah, ya segala amalnya sudah putus, ya, sehingga tinggal kemudian berharap kepada yang masih hidup, ya. Saudaranya, tetangganya, seperti sekarang ini yang mau mendoakan, ya. Ini ditunggu-tunggu betul itu doanya itu. Karena sudah kita singgung, ya orang yang wafat itu ibarat orang yang tenggelam di laut yang diharapkan hanya pertolongan gitu. Ya. Dari anak-anaknya, ya, cucu-cucunya besok ketika cucunya sudah besar-besar itu selalu diharapkan gitu. Ya. Doanya, ya. Dan orang itu masya Allah ya ketika sudah di alam akhirat itu, ya, kalau dia diberi umur panjang kok lalu kemudian sampai tidak baik begitu hidupnya, itu akan menyesal sekali besok di akhirat itu. Ya. Dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang menggambarkan orang yang di neraka itu besok berteriak-teriak minta dikembalikan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, tolong keluarkan aku dari neraka ini. Ya. Nanti aku akan janji deh, ya, tidak akan mengulangi yang sudah-sudah. Nanti aku akan beramal saleh yang dulu waktu di dunia tidak aku amalkan, tidak aku jalankan. Ya. Seperti itu. Di ayat yang lain, ya, orang yang di akhirat itu semuanya menyesal dan untuk minta dikembalikan ke dunia itu, kalau tadi sifatnya umum, minta dikembalikan untuk beramal soleh yang dulu tidak diamalkan. Dalam ayat yang lain secara eksplisit menyatakan fa'as-soddaqah, niscaya nanti aku kalau di dunia akan bersedekah. Jadi rupanya sedekah itu sangat penting, ya. Sampai orang itu nanti di akhirat itu getun, ya, njaluk dibalikin meneh ning dunya, itu yang diinginkan hanya satu, kepingin bersedekah. Ya. Nah oleh karena itu, ya yang masih diberi kesempatan hidup, ya mari ya, tadi beramal soleh secara umum, tapi lebih khusus lagi bersedekah. Sedekah itu merupakan amal yang secara eksplisit nanti dinyatakan oleh orang yang sudah wafat di akhirat itu kepada Allah, minta dikembalikan ke dunia itu hanya dalam rangka untuk mau bersedekah, bisa bersedekah. Dan alhamdulillah ya, agama kita itu berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW, ya, bahwa terkait dengan sedekah ini tidak hanya kemudian bisa dilakukan oleh yang bersangkutan ketika masih di dunia. Orang ketika sudah wafat sekalipun, ya, itu masih bisa mendapatkan pahala dari sedekah ahli warisnya. Ya, jadi kalau misalnya anaknya punya kelebihan harta, lalu kemudian bersedekah, lalu sedekah itu diniatkan untuk orang tuanya, itu sangat disenangi itu oleh orang yang sudah wafat itu. Ya. Bayangkan kalau orang-orang yang sudah wafat itu dihidupkan saja kepingin bersedekah, dia tidak bisa melakukan. Lah kok anak-anaknya mau melakukan itu dalam rangka untuk bersedekah untuk bapaknya, untuk orang tuanya. Ini kan orang tuanya senang sekali yang sudah wafat. Ya. Nah oleh karena itu Brian ya dan adik-adik ya, kalau besok punya rezeki banyak gitu ya, sekali-kali jangan kalau bersedekah hanya jangan untuk
untuk dirinya ya, niatkan diantaranya juga untuk kedua orang tuanya. Masukkan uang ke masjid ya berapapun ya, sebagian untuk sedekah untuk orang tuanya. Ada wakaf ya, tanah sekian meter sekian ya. Kalau bisa beberapa meter ya, diantaranya yang 1 meter 2 meter ini infak wakaf atas nama orang tua. Wah itu Masya Allah itu orang tua akan senang sekali di akhirat sana itu. Dan amal orang yang masih hidup, sekali lagi yakinlah itu akan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Makanya kenapa kita sampai membaca doa seperti ini? Ini karena kita yakin bahwa apa yang kita baca itu akan bermanfaat bagi orang yang sudah wafat ya. Karena memang kita diperintahkan Al-Quran ya, untuk memintakan ampun untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang sudah mendahului kita itu. Ya, oleh karena itu kita sampai direwangi seperti ini dalam rangka untuk menolong. Dan inilah betapa indahnya agama kita itu ya, mengajarkan untuk tolong menolong itu tidak hanya ketika masih sama hidup ya, yang sudah meninggal pun kita masih berikan pertolongan. Ya. Saben habis sholat ya, Pak Mansur di masjid itu membimbing ya, Astaghfirullahaladzim li wal walidayya wal mu'minat wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Yang didoakan tidak hanya yang masih hidup tapi juga yang sudah wafat. Bahkan mendoakan orang mukmin itu menjadi rukun khutbah yang dibaca khotib setiap kali naik mimbar, itu diantaranya juga mendoakan orang-orang mukmin. Jadi ini ya indahnya kita sebagai seorang mukmin untuk saling mendoakan itu ya, dan alhamdulillah kita bersama-sama juga bisa berkumpul ya pada malam hari ke-7 ini untuk mendoakan Pak Marno. Nah mudah-mudahan doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa berkah bagi Pak Marno ya. Mudah-mudahan Pak Marno di alam kubur sudah mendapatkan nikmat kubur ya, mudah-mudahan selanjutnya nanti Pak Marno sudah berada di taman surga dan sampai menunggu nanti pada saatnya dihisab dan betul-betul dimasukkan Allah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.